Yang ketiga, puasa Syawal tanggal 10 Muharram yang didahului sehari sebelumnya yang isinya di 9 10 tahun 9 10 hingga 11. Dan yang keempat, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Berdasarkan hadis Nabi, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi diperintahkan untuk memperbanyaknya. Sudah kita bahas kenapa Nabi tidak memperbanyak bulan Muharram, puasa bulan Muharram, tapi di Syawal. Ada beberapa alasan yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah turunnya wahyu ini belakangan. Dan posisi beliau sudah memperbanyak puasa bulan Syawal. Sementara keutamaan tentang bulan Muharram di mana puasa sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah haram, turunannya belakangan. Ada kemungkinan yang lainnya bahwasanya ketika di bulan Muharram pas selalu beliau pada kondisi lebih baik dan berpuasa, seperti keadaan yang menyembuhkan beliau sehingga orang tidak berpuasa. Ini adalah alasan. Intinya sebenarnya kisah yang dinyatakan bahwasanya sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram akan menunjukkan diberitakan untuk memperbanyak masa dalamnya, diberitakan untuk memperbanyak masa dalamnya. Dan yang kelima, memperbanyak puasa bulan Syawal. Sudah kita bacakan alasannya kenapa Nabi melakukan demikian, karena bulan Syawal banyak orang yang lalai. Kenapa lalai? Syawal itu diambil antara Rajab dan Ramadan. Rajab Asyurul Haram, seperti sekarang Asyurul Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram, dan Rajab. Amalan di dalamnya diperbanyakkan pahalanya, dosa di dalamnya diperbesarkan dan dosa. Maka orang sangat hati-hati dan sangat semangat untuk beramal. Itu Rajab, orang semangat. Ramadan bulan paling istimewa. Nah, Syawal diambil antara dua bulan ini, sehingga banyak orang yang lalai. Nabi SAW tidak ingin lalai seperti kebanyakan orang akan beliau berbanyak puasa. Yang kedua, puasa sejenis alasan sudah kita bacakan tadi menyatakan hari di mana amalan dilakukan kepada Allah akan lebih baik saat amalan dilakukan sedang berpuasa. Dan tujuh yang telah kita bacakan adalah berpuasa di garisnya yang paling utama tidak lebih 13, 14, 19. Kalau 13, 14, 19 tidak bisa seperti 3 hari dalam satu bulan ini sudah minimal. Mau puasa sedang tulis bersatu, memperbanyak puasa bersatu, ya sudah mentok-mentoknya sebulan lebih 3 hari. Kalau bisa 13, 14, 19 itu lebih baik. Kalau tidak, ya berarti 3 hari. Mungkin sebenarnya simak, sebenarnya 3 kali sudah 3 hari. Mungkin lukis sudah 3 hari. Atau sudah lukis sudah 3 hari. Intinya ini untuk mengupayakan berpuasa minimal 3 hari dalam setiap bulan. Bagi orang yang Allah takdirkan mudah berpuasa ini, maka sangat tidak sekali. Bahkan dia berpuasa jauh waktu sepanjang hidup. Karena diberi taufik Allah mudah berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak demikian, puasa adalah berat. Mungkin jadi pekerjaan yang beban, energi banyak, dan seterusnya sehingga puasa bagi dia sesuatu yang tidak ringan. Inilah yang kita lakukan. Sekarang kita lanjutkan yang ke-8, puasa sunnah yang ke-8. Siang yaumi wa fitr yaumi. Sehari puasa, sehari buka yang disebut dengan puasa dalam. Anak-anak bin Amr kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyam Allah siyam Daud kana yasum yawma wa yufṭir yawma." Sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Tata caranya sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Bahkan kita selalu puasa dan seterusnya. Kalau misalnya dari Ahad pas giliran puasa, berarti kan nanti Selasa. Sebenarnya kan Ahad puasa, saya enggak Selasa untuk puasa. Dosanya gimana? Kan pengen puasa di Senin kan? Lo kan perlu
puasa dulu. Puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa dulu, yang tahu juga puasa yang sangat tinggi, sehingga kita perlu pas saatnya tahan puasa, mestinya kan selasa, pas dari puasa berita kan selasa, terus kayak puasa dari Senin kan sekarang. Atau misalnya pas hari Rabu dia sudah puasa, maka puasa yang berikutnya adalah Jumat. Rabu puasa, Kamis juga Jumat puasa. Loh, tapi Kamis sebagai puasa hari Kamis tidak karena masa itu sudah lebih tinggi. Jadi kan dijelaskan. Sekarang yang ke-9, puasa 10 hari Dzulhijjah. Puasa 10 hari Dzulhijjah. Yang dimaksud puasa 10 hari Dzulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah kenyataannya 10 hari tidak? Kenyataannya 9 hari, karena ada 10 hari haram berpuasa. Tapi istilahnya 10 Dzulhijjah, karena dilakukan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ada pun prakteknya hanya tanggal 10 sampai 9. Al-Bunaydah bin Khalid an-Imamati an-Ba'fi Aswadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuku tis'at Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathat ayyam min kulli syahr wa huwa ithnaini min asy-syahr wal khamis. Dari Bunaydah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi. Siapa sebagai istri Nabi? Ya, entah yang jelas antara istri Nabi bisa Fatimah, bisa Aisyah, bisa Hafsah, bisa Ummu Salamah, bisa Maimunah dan yang lainnya. Yang jelas ini seseorang tidak hanya dari sebagai istri Nabi. Sebagai istri Nabi mengatakan Rasulullah itu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa yawma Asyura, dan ada 10 Muharram yang tadi sudah dibahas. Tidak berbeda dari sebelumnya, tanggal 9 jadi 9, 10 atau tanggal 10, 11. Wa thalathat ayyam min syahr, dan 3 hari setiap bulan. Kemudian Allah ini asy-syahr wal khamis, Senin yang pertama setiap bulan dan hari Kamis. Ini menunjukkan beliau tidak selama-lamanya sedang tulis puasa, tidak selama-lamanya. Tapi beliau suka berpuasa di Senin Kamis, di mana Senin Kamis disunahkan berpuasa. Dan prakteknya tidak selama-lamanya. Hadis Hudainah menunjukkan Nabi puasa di Senin yang pertamanya, Kamis yang pertamanya. Ini yang dijumpai dari istri-istrinya, yang dijumpai dari istri-istrinya. Apa kita mempraktekkan demikian? Senin pertamanya setiap bulan, Kamis pertamanya setiap bulan, usah yang utama dari Senin Kamis. Anda pun prakteknya Nabi tidak selalu Senin Kamis, di mana beliau kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau dihadapkan pada 2 perkara, selama tidak dosa, maka memilih pemberian. Bisa saja pas dari Senin yang kedua, Senin yang ketiga, Senin yang keempat, ada hal-hal kondisi-kondisi yang menjadikan beliau nyaman tidak puasa. Tapi memilih tidak puasa, dan itu tidak dosa. Jadi ketika beliau dihadapkan pada 2 perkara, kata Aisyah, maka beliau memilih pemberian selama tidak dosa. Selama tidak dosa. Di dalam penjelasan yang lain, misalnya puasa duha, sholat duha, misalnya sholat duha. Aisyah menyebutkan Nabi tidak puasa duha setiap hari. Padahal beliau berpesan kepada Abu Hurairah agar berpuasa setiap hari. Tapi beliau sendiri tidak berpuasa setiap hari, ada dalilnya bukan. Maka disebutkan beliau sangat menyukai perkara-perkara yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan keutamaan, tetapi beliau meninggalkannya demi
dia yang selalu beribadah, nanti ketika dia terus berpuasa demikian akan menyuruhnya. Karena pandangnya pikirannya wajib agar beliau meninggalkannya. Adapun kalau mampu, ya memang nanti sampai berpesan sholat juga setiap saat. Karena sholat juga bisa setiap hari, sholat setiap hari. Jika prakteknya beliau tidak setiap hari, bukan berarti kita boleh sholat juga setiap hari. Tapi ada masalah. Jadi yang dijelasannya. Tapi selalu kita tadi seperti itu. Tapi selalu untuk apa yang di situ ada tambahan. Tapi belum meninggalkannya karena kasihan kepada umatnya. Kalau dia mengikutinya dan memandangnya wajib padahal sunat tapi bersama memaksakan diri karena tidak terus. Dan kemudian tentang puasa 10 hari, tentang puasa 10 hari Dzulhijjah yang nyatanya hari 9 itu. Adapun sebanyak 10 Dzulhijjah nyatanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ini bisa jadi sunnah yang sebagian kaum muslimin belum mengetahui. Sebagian kaum muslimin sangat populer di antara mereka itu tanggal 9 yang sebenarnya puasa Arafah. Tapi sesungguhnya bukan tanggal 9 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allah semuanya. Kalau tidak mampu memperbanyak di antara hari itu. Kalau mampu menetapkan 9 yang pertama. Jadi ini masuk dalam apa? Masuk dalam keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min ayyamin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan tiga paling Allah cintai. Sahabat bertanya, apakah jihad kalah? Jihad kalah ada. Kecuali jihadnya seseorang yang dia berangkat dan tidak pernah kembali, alias mati sebagai syahid, itu memang tidak terkalahkan. Tapi kalau tidak demikian, orang jihad dan masih kembali kalah. Pada amalan yang luar biasa sekali. Ia kalau mati syahid itu kematian yang paling tinggi derajatnya. Dan rupanya orang tiga setelah sedikit nabi, para nabi, para disusul sedikit, disusul juga. Tapi kalau tidak sampai mati, kalah. Karena dibandingkan apa? Kalah dibandingkan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di siang hari ini. Di siang hari ini, amalan-amalan apapun itu lebih bagus sekali. Nanti masuk 10 pertama Dzulhijjah, maksimalkan siang-siangnya dengan secara maksimal, bukan malamnya, bukan. Kalau malamnya itu 10 hari Ramadan. Dan satu tahun ada malam-malam yang sangat utama, yaitu 10 terakhir Ramadan. Ada pun kalau siangnya dalam satu tahun ada siang-siang yang sangat utama, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini perlu sekali mengingatkan. Sehingga siang-siang sebelum Dzulhijjah tidak bisa kita lakukan. Maksimalkan, jangan seperti hari-hari biasa. Silaturahim kalau memang bisa lebih dari biasa kita lakukan. Sedekah kalau memang lebih bisa dari biasa kita lakukan. Baca Al-Quran kalau memang lebih dari biasa kita lakukan. Berbagi zikir biasanya sehari tidak ada apa saja. Dan kemungkinan itu tambah. Karena itu amalan apapun sampai dia itu kalah, sampai dia itu kalah. Amalan apapun terbatas, termasuk puasa setiap hari, termasuk takbiran. Sekarang sudah singgung ini, karena kalau membaginya masih jauh, kalau membaginya masih jauh.
sekaligus kita singgung takbir. Takbir itu apa aja? Takbir itu apa aja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Itu apa? Kan praktek yang dilakukan di berbagai tempat atau mungkin di banyak tempat. Itu kan malam lebaran. Pas malam lebaran, enggak. Bukan demikian. Terus gimana? Takbiran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dilanjut sampai tanggal 13. Kok tanggal 1 sampai tanggal 10 dilanjut sampai tanggal 13? Rinciannya bagaimana? Perinciannya begini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ada takbiran mutlak yang terbatas oleh waktu. Kapan saja kita takbiran. Itu tanggal 1 sampai tanggal 13. Tadi berpindah saya terakhir di Asan. Di Asan sudah berakhir. Terus takbiran. Berarti bukan malam lebaran, bukan. Tapi dari tanggal 1 sampai 13 takbir mutlak dari batasan waktu. Dan mulai tanggal 9 subuh, berarti hari Arafah subuh. Mulai tanggal 9 subuh, berarti hari Arafah, sampai tanggal 13, selain mutlak ada mutlak. Kalau mutlak ada batasan waktu terus. Nah, selain mutlak dia ada batasan waktu, ada mutlak. Mutlak itu bagaimana? Setiap sholat, setiap selesai sholat kan dikir. Astagfirullah, 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 wa batassalam, wa batassalam, wa barakayat, dan tidak dikrok, takbir. Tidak ada. Tafsir tafsir mu'allif yang akan tidak ada. Setelah itu kembali dikir, lanjut. Subhanallah, dan seterusnya. Atau prakteknya video dulu sebagaimana semestinya, kemudian takbir. Setiap selesai sholat dimulai dari 9 Dzulhijjah subuh, 9 subuh hari Arafah. Nanti itu berbunyi, nanti asar begitu, nanti begitu, bisa begitu subuh dan seterusnya sampai masuk tanggal 10, 11, 12, 13 yang berbunyi asar. Jadi tanggal 9 sampai 13 selain ada takbiran mutlak, ada takbiran mutlaqiyah. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 13 yang pertama mutlak. Nanti tanggal 9 sampai 13 kita mutlaqiyah. Syekh Ibnu Sa'id mengatakan rahimahullah, takbir mutlak dan takbir mutlaqiyah bertemu dalam ibadah. Takbir mutlak dan takbir mutlaqiyah bertemu dalam 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang dipraktikkan kan tidak demikian. Kalau sudah bertasir, mutlaqiyah saja. Enggak. Selain mutlaqiyah ada mutlak. Karena mutlak antara 1 sampai 9. Nah, jamaah haji para jamaah haji itu talbiyah terus. Kapan mulai talbiyah bagi jamaah haji? Ketika tanggal 8 Dzulhijjah. Berakhir kapan talbiyah? Karena diwakilkan untuk ambil mikot dan hotel masing-masing. Labbaika hajjah dan talbiyah terus sampai kapan? Sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 ketika sudah lontar jumrah akobah, sudah selesai dan ada talbiyah lagi. Setelah itu masuk dari tasrik 11, 12, 13 ada takbir. Terus ada apa? Takbiran, mu'talib. Sehingga kalau melihat lautan manusia berangkat menuju Jamarot yang tasrik dengan takbir dan tidak takbir, keliru. Bukan ada takbir,
tapi tidak takbiran. Ada banyak ada suku gereja setelah lepas bersuara. Nah, Anas kembali menguturkan ketika ditanya itu, ketika sudah mulai, ketika ada beberapa mabit di Mina, itu yang dibaca para sahabat apa? Ya ada yang takbir, yang takbiran. Takbir karena misalnya takbir, takbiran memang dengan satu-satu 13 ada takbiran. Dan diperlihatkan ketika mulai mabit di Mina tanggal 8, ada yang takbir, takbir dan diperlihatkan. Karena berdua-duanya. Tapi kalau sudah sebelum, setelah waktu jumpa Allah, ya ada hanya takbir saja, ada takbir. Maka beribadah haji itu perlu dilindungi. Jangan menghadap terutama manusia, jangan. Makanya pastikan bergabung berkabarian atau travel yang melaksanakan sunnah. Jangan main-main. Oh, dia sudah lama, duitnya juga sedikit, waktunya juga sebentar, tinggal keluarga, meninggalkan keluarga, pekerjaan. Maka pastikan ibadah yang hanya sekali seumur sesuai dengan yang Nabi sampaikan. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian. Baik, jadi ini bagi bahasa kita, puasa yang sunnah adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita tanggal 1 sampai tanggal 9. Selesai untuk puasa-puasa yang sunnah dalam 1 tahun. Ada berapa puasa? Ada 9. Ada 9 puasa sunnah. Lo mau puasa mutlak gimana? Ya kalau mau puasa mutlak silakan saja. Tapi puasa mutlak tidak termasuk puasa yang dikhususkan. Yang sunnahnya secara khusus yang 9 ini puasa mutlak tidak demikian. Kalau puasa mutlak gimana sih? Puasa mutlak itu kalau bapak ibu pagi-pagi gak punya sarapan, ya bisa puasa aja puasa mutlak. Jadi pulang dari masjid misalnya sudah sholat subuh, pulang dari masjid, sarapan hari Minggu, wah tak ada sarapan, ada dulu. Terus anak apa? Anak kita puasa. Nah, itu puasa betul. Itu puasa betul. Besoknya lagi pulang dari masjid, ada sarapan apa? Emangnya bapak sudah sendiri? Ada belanja, dia bisa puasa. Itu gak ada kaitannya dengan kesembilan ini. Kapan saja bisa dilakukan. Kapan saja sudah belum nanti niatnya nanti